Halo, perkenalkan, nama saya Danang Setiawan dengan NIM 2024 dari kelas basis data A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modul 3 terkait studi case 1 terkait peminjaman barang dalam lab dan studi case 2 terkait bengkel. Oke, dalam studi case 1 ini kita akan membahas tentang pemberian nama pada relationship, optionality relationship, continuity, ERD logical, membaca ERD, dan relationship model. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pemberian nama pada relationship. Oke, terus apa sih fungsi dari pemberian nama pada relationship ini? Fungsi dari pemberian nama pada relationship ini untuk memudahkan dalam mengidentifikasi apa saja hubungan dari entity satu dengan entity yang lainnya. Misalkan sebagai contoh, kita ambil entity lab dan kepala lab. Kita tuliskan, kita beri nama dengan mempunyai. Oke, kita bisa membacanya dengan lab mempunyai kepala lab. Untuk contoh selanjutnya, semisal dengan lab dengan asisten lab, kita beri nama juga mempunyai. Kita bisa membacanya dengan lab mempunyai asisten lab. Nah, oke, itu juga berlaku dengan entity yang lain. Kita ambil contoh lagi, semisal di barang dan entity lab, kita beri nama dengan dimiliki. Jadi kita bisa menjadi dengan barang dimiliki oleh lab. Nah, seperti itu. Dan itu juga berlaku untuk entity yang lain. Oke. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang optionality relationship. Untuk yang pertama, optionality tentang lab dengan kepala lab. Lab itu wajib dan kepala lab itu wajib. Kenapa? Karena lab dan kepala lab itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi adalah lab dengan barang. Lab dengan barang. Lab ini bersifat tidak wajib dan barang itu wajib. Selanjutnya lab dan pinjaman, di mana lab itu tidak wajib dan peminjaman itu wajib. Kenapa? Karena harus jelas sebuah peminjaman itu dilakukan di lab sebelah mana. Misal pada peminjaman sebuah komputer pada lab pemrograman, nah itu harus jelas. Selanjutnya itu dengan istilahnya gitu lab dan asisten, yang mana lab itu tidak wajib dan asisten itu wajib. Lab selanjutnya kepala lab dengan asisten, yang mana kepala lab itu wajib dan asisten itu tidak wajib. Itu kenapa? Karena sebuah kepala lab itu terkadang tidak memiliki sebuah asisten. Selanjutnya jenis barang dengan barang, yang mana barang merupakan wajib dan jenis barang itu tidak wajib. Selanjutnya barang dan peminjaman. Barang itu wajib dan peminjaman itu juga wajib. Selanjutnya barang dan kondisi, di mana barang itu wajib dan kondisi tidak wajib. Selanjutnya UKM dan perwakilan UKM, yang mana UKM ini wajib dan perwakilan tidak wajib. Selanjutnya peminjaman dengan perwakilan UKM, yang mana peminjaman ini wajib dan perwakilan UKM ini tidak wajib. Yang terakhir adalah peminjaman dan asisten, yang mana peminjaman yang wajib dan asisten tidak wajib. Kenapa peminjaman itu wajib? Karena harus setiap peminjaman itu harus menyertakan siapa asisten yang melayani dari peminjaman tersebut. Sedangkan sebuah asisten, tidak semua asisten itu melayani peminjaman. Oke. Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu cardinality relationship. Ya, untuk yang pertama itu adalah lab dengan kepala lab. Yang mana kenapa mereka one to one? Karena lab dengan kepala lab itu saling berkaitan satu sama lain. Misalnya adalah lab dengan barang yang memiliki kardinalitas one to many. Kenapa? Karena ketika kita menambahkan atribut pada barang, primary UID pada lab juga harus ikut ditambahkan. Jadi lab dengan peminjaman itu berkardinalitas one to many. Hanya lab dengan asisten itu one to many. Kenapa? Sama seperti lab dengan barang, ketika menambahkan asisten, UID pada lab harus ditambahkan agar kita tahu asisten tersebut bagian dari lab mana, dan informasi-informasi itu agar tercatat dengan jelas dan tidak rancu. Selanjutnya adalah kepala lab dengan asisten, yang mana itu adalah one to many.
Agenda barang dengan database barang, yaitu one to many. Selanjutnya UKM dengan perwakilan UKM, itu juga one to many. Ini kasusnya sama seperti lab dengan asisten. Ketika menambahkan sebuah perwakilan UKM, kita juga harus menambahkan UID dari UKM agar jelas informasinya bahwa perwakilan UKM ini merupakan perwakilan dari UKM ini. Nah, selanjutnya lab dengan peminjaman. Ini juga sama one to many. Kenapa? Karena sebuah pinjaman harus disertai UID dari lab agar jelas pinjaman tersebut dengan lab mana, nantinya tidak nyasar gitu. Jadi peminjaman dan barang, ini one to many juga. Peminjaman dengan perwakilan UKM one to many, dan peminjaman dengan asisten one to one. Selanjutnya adalah ERD logical dan membaca ERD dengan ERD disk. Nah, ini merupakan tampilan dari ERD pada studi case 1 ini. Oke. Yang mana ini jelas terdapat informasi-informasi dan fitur apa itu detailnya. Yang mana apa itu garis yang tidak putus dan apa itu yang tidak putus-putus. Yang mana ini menyebutkan bahwa yang garis yang putus-putus ini itu merupakan kardinalitas yang tidak wajib, sedangkan garis-garis yang tidak putus atau lurus itu menunjukkan kardinalitas yang wajib. Oke, untuk kita masuk untuk cara membacanya, kita ambil contoh saja hubungan antara lab dengan kepala lab. Nah, untuk membacanya kita bisa mengambil dari salah satu sudut dulu. Misal kita mengambil dari sudut lab. Nah, cara membacanya kita seperti ini. Lab mempunyai satu dan hanya satu kepala lab. Nah, sedangkan kalau kita membaca dari sudut kepala lab, kita bisa seperti ini. Kepala lab bertanggung jawab atas satu dan hanya satu lab. Seperti itu. Nah, dengan kita bisa mengambil dengan contoh lain, misal barang dengan lab. Oke. Pertama kita membaca dari sisi lab. Sebuah lab memiliki barang satu atau lebih dari satu barang. Nah, itu kenapa? Karena ini menunjukkan many, menunjukkan tanda ceker ayam ini adalah many. Nah, selanjutnya kita membaca dari sudut barang, yaitu kita bisa membaca seperti ini. Satu atau lebih dari satu barang bisa menjadi bagian atau milik dari satu lab. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu cara membacanya. Jadi ada tergantung dari mana kita point of view kita membacanya, itu akan berbeda. Selanjutnya adalah relation model. Seperti ini, relational model. Nah, di sini terpampang jelas detail-detail dari ERD model kita sebelumnya. Yang mana di sini terdapat tipe data seperti var, string, atau numeric, seperti itu. Dan juga ada limitnya seperti ini 50 char, 4000 pada string. Ini biasanya terdapat pada string, seperti itu. Ini informasi-informasi dan deskripsi lengkap dari RD kita sebelumnya tertampil pada relational model ini. Oke, kita masuk ke studi case 2, yang mana kita akan membahas tentang bengkel, pemberian nama. Pertama adalah pemberian nama, sama seperti yang sebelumnya. Cara membacanya seperti ini. Misal kita owner deal dengan bengkel, seperti owner deal milik dari bengkel. Dan misal lagi mekanik dimiliki bengkel. Nah, itu juga berlaku untuk yang lainnya. Lanjut, optional relationship, bengkel dimiliki dengan owner deal, yang mana ini bengkel tidak wajib. Dan owner deal itu wajib. Kenapa? Karena barang harus tercatat plus milik
atau bagian dari bengkel mana, sedangkan bengkel dalam kasus tertentu bisa saja tidak mempunyai order deal, misalnya kehabisan stok. Nah, untuk selanjutnya mekanik dengan bengkel di mana bengkel tidak wajib dan mekanik wajib, bengkel kasir wajib, nanti wajib, dan seterusnya. Lanjut ke cardinality relationship, yang mana bengkel dengan order deal ini one to many. Lanjut, kenapa one to many? Karena ketika mendapatkan sebuah order deal, kita harus juga mendapatkan UID pada bengkel juga, biar jelas nanti informasi ini dari order deal ini milik dari bengkel siapa. Terus lanjut, bengkel dengan mekanik itu one to many, bengkel dengan kasir one to many. Kenapa? Karena bengkel itu bisa saja memiliki lebih dari satu kasir. Lanjutnya order deal dan general deal, ini adalah one to many, mekanik pelanggan one to many, kasir mekanik one to many. Lanjutnya kasir dengan pembeli one to many, kasir pembeli one to many, kendaraan dengan kondisi one to many, pembelian under deal many to many. Nah, untuk kasus many to many ini kita harus membuat sebuah entity baru nanti pada ERD-nya. Pembelian kendaraan one to many, pembelian pelanggan one to many, dan pelanggan dengan kendaraan one to many. Nah, lanjut kita ke ERD logical dan cara membacanya dengan ERD disk. Nah, ini merupakan tampilan dari ERD yang dari kasus studi case 2 ini tentang kendaraan dan bengkel. Oke, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa titik-titik ini adalah tidak wajib dan ini wajib, dan ceker ayam ini menunjukkan many. Oke, kita akan mencoba membaca dari ERD ini. Misalnya dengan mekanik dengan kasir. Oke, kita bisa membacanya dengan gini. Mekanik melaporkan kepada satu dan hanya satu kasir. Nah, jika kita baca dari sudut kasir, kita akan bisa seperti ini. Kasir bisa memproses satu atau lebih dari satu informasi dari mekanik. Nah, jadi kasir ini bisa saja memproses beberapa informasi dari laporan dari beberapa mekanik. Seperti itu. Contoh lain, kita bisa mengambil dengan ini, order deal dengan bengkel. Jika kita membaca dari sisi bengkel, itu akan seperti ini. Bengkel mempunyai satu atau lebih dari satu order deal. Sedangkan kita membaca dari sisi order deal akan menjadi seperti ini. Order deal merupakan bagian dari satu dan hanya satu bengkel. Nah, seperti itu. Dan untuk kasus many to many tadi, itu kita membuat sebuah entity baru, yaitu kita pembelian di sini. Dan mereka akan terkait order deal dengan pembelian. Nah, ini terkait. Selanjutnya adalah relational model. Nah, ini merupakan relational model pada kasus case 2 ini. Dan dimana seperti yang saya jelaskan tadi, di sini terpampang lengkap deskripsi, variabel, tipe data, dan limit-limit dari datanya itu berapa, itu lengkap terdiri di sini. Seperti ini, misalnya ini, pada jumlah pembelian itu terdapat tipe data varchar dengan limit 50 karakter, seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah penjelasan atau salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak.